Perlu diketahui bahwa merupakan kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kecukupan kebutuhan kepada anak-anaknya. Para ulama menjelaskan apabila anak itu laki-laki, maka sesungguhnya kewajiban orang tua memberikan nafkah berhenti ketika anak sudah baligh. Baru saja saya dengar dari seseorang anggota pengajian juga, yang dia bercerita tentang seorang anak yang memaksa orang tuanya untuk diberikan sepeda motor, ya, dengan ancaman, dengan kekerasan, sampai akhirnya orang tua menjual tanah, ya, untuk anaknya ini. Apa yang kemudian terjadi? Terjadi kecelakaan di jalan dan anaknya meninggal dunia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama-sama di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di Masjid Baitur Rahmah. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita, mengumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana mengumpulkan kita di majelis ilmunya. Kita lanjutkan materi kajian kita bersama, yaitu tentang bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, terjemah dari karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang birrul walidain dengan poin-poin yang dijelaskan oleh penulis secara ringkas, yang kita sampai pada halaman 101 dalam terjemahan, yaitu pada nomor yang ke-25. Telah kita jelaskan berulang kali tentang kedudukan yang agung birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua dalam agama kita, agama Islam, bahwa dalam Al-Quran Allah mengiringkan hak orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Mereka itulah selayaknya kita mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kedua orang tua kita. Pada poin ke-25 dalam terjemah buku ini disebutkan, jika meminta sesuatu dari kedua orang tuamu, maka berlemah lembutlah, berterima kasihlah atas pemberian mereka, maafkanlah mereka jika menolak permintaanmu, dan jangan terlalu banyak meminta agar tidak mengganggu mereka. Perlu diketahui bahwa merupakan kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kecukupan kebutuhan kepada anak-anaknya. Para ulama menjelaskan apabila anak itu laki-laki, maka sesungguhnya kewajiban orang tua memberikan nafkah berhenti ketika anak sudah baligh, dan si anak wajib untuk berdikari, memenuhi kebutuhannya sendiri. Tetapi jika orang tua berbaik hati memberikan kepada anaknya, maka ini adalah perbuatan ihsan, perbuatan kebaikan, merupakan karunia orang tua kepada anaknya. Dan begitulah umumnya orang tua. Adapun apabila anak tersebut seorang putri, maka selesailah nafkah orang tua apabila anaknya sudah menikah, karena akan berganti kepada suaminya tentang tanggung jawab terhadap anak tersebut. Mereka itulah apabila kita sebagai anak, ya, dan belum baligh, kita masih bisa meminta orang tua atas kebutuhan kita. Tetapi apabila orang tua tidak sanggup, keberatan, maka janganlah memaksa.
Kita lihat sebagian anak-anak durhaka, meminta orang tua dengan permintaan-permintaan yang berat, dengan ancaman-ancaman. Ya, bahkan ada anak yang mengancam orang tuanya dengan senjata ketika meminta sepeda motor, ya, harus baru umpamanya. Ya, dan itu terjadi. Ya. Bahkan saya pernah mendengar beberapa kisah, bahkan di antara kisah yang baru saja saya dengar dari seseorang anggota pengajian juga, yang dia bercerita tentang seorang anak yang memaksa orang tuanya untuk diberikan sepeda motor, ya, dengan ancaman, dengan kekerasan, sampai akhirnya orang tua menjual tanah, ya, untuk anaknya ini. Apa yang kemudian terjadi? Terjadi kecelakaan di jalan, dan anaknya meninggal dunia. Maka seperti ini harus menjadi ibroh, ya, pelajaran bagi kita semua untuk selalu berbakti kepada orang tua kita, ya, jangan membebani dengan beban-beban yang berat. Kemudian yang ke-26, jika kamu mampu mencari rezeki, maka bekerjalah dan bantulah kedua orang tuamu. Apabila orang tua itu kecukupan dan anak kekurangan, walaupun sudah tidak menjadi tanggungan, maka orang tua masih berkewajiban memberikan pertolongan kepada dia. Namun sebaliknya, jika orang tua yang kekurangan dan anak itu mampu, maka anak yang berkewajiban untuk membantu orang tuanya dalam nafkahnya. Sebagaimana dibahas hal ini, ya, oleh para ulama dalam pembahasan masalah nafkah. Masalah nafkah. Orang tua wajib berikan nafkah kepada anaknya. Kemudian jika anak sudah dewasa dan memiliki kecukupan, orang tua kekurangan, maka anak berkewajiban untuk memberikan nafkah orang tuanya. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan bahwa seorang anak tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang tuanya yang kekurangan. Kenapa? Karena dia wajib berikan nafkah. Karena dia wajib berikan nafkah, bukan zakat. Nafkah dia harus diberikan. Dengan nafkah dia orang tua menjadi kecukupan. Kalau kecukupan tidak boleh diberi zakat. Kemudian berikutnya yang ke-27, kedua orang tuamu mempunyai hak atas kamu dan istrimu mempunyai hak atas kamu, maka berilah hak mereka. Jika keduanya berselisih, usahakan kamu mempertemukan mereka dan berilah masing-masing hadiah secara diam-diam, ya. Orang tua kita memiliki kita, mengasuh kita, mendidik kita, mengeluarkan biaya yang banyak untuk kita, ya. Kemudian ketika si anak ini menikah dengan seorang wanita yang dia baru mengenalnya, kemudian kadang-kadang si anak ini lupa orang tuanya, kadang-kadang lebih mementingkan anaknya, ya, maka orang tua tentu sakit hati seperti ini. Oleh karena selayaknya bagi seorang laki-laki walaupun sudah menikah, maka tetap kedua orang tuanya diutamakan. Ya, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati?" Siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanku yang pertama kali? Siapa ya Rasulullah? Qala ummuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Thumma man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Thumma man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Thumma man? Kemudian siapa? Abuk, bapakmu. Thumma adnaka fa'adnak. Kemudian orang yang lebih dekat kepadamu setelah itu. Orang yang lebih dekat kepadamu setelah itu. Jadi tetap seorang anak, seorang laki-laki walaupun sudah menikah, orang tua yang paling utama di antara manusia, ibunya, bapaknya, melebihi istrinya, melebihi anaknya. Mungkin kita pernah mendengar sebuah hadis yang disebut dengan istilah hadisul ghar. Hadisul ghar, yaitu hadis tentang seseorang yang terperangkap dalam goa. Riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Hadis sangat panjang tentang 3 orang yang berjalan, kemudian mereka kehujanan, kemudian mereka berteduh di dalam goa. Qadarullah, sebuah batu besar, ya, jatuh dan menutupi pintu goa mereka ini. Maka mereka berusaha mendorong yang enggak bergerak sama sekali.
Ya, mereka tertutup dan tidak mampu untuk keluar. Maka mereka bermusyawarah satu sama lain. Kemudian akhirnya mereka bersepakat bahwa kita tidak mungkin keluar dari tempat ini kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara menyebut amal saleh yang pernah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka satu persatu 3 orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara mereka berdoa kepada Allah taala dengan menyebutkan birrul walidainnya. Bagaimana dia memiliki 2 orang tua, memiliki anak dan istri, dan dia bekerja mengembalakan kambing, dan setiap hari dia melayani kedua orang tuanya lebih dahulu daripada anak dan istrinya. Setiap pulang dari mengembalakan kambing, dia perah susunya, kemudian dia berikan kepada orang tuanya sebelum kepada anak dan istrinya. Qadarullah, suatu ketika dia pulang terlambat. Dia perah susu sebagaimana biasanya, tapi 2 orang tua sudah tidur. Anak-anaknya merengek meminta susu, tetapi dia biarkan. Dia tidak membangunkan orang tuanya karena takut mengganggu. Dia tetap duduk di situ menanti sampai fajar, sampai subuh. Kemudian dia berikan orang tuanya. Kemudian dia berdoa kepada Allah taala tentang birrul walidain ini, agar Allah membukakan pintu gua tersebut sehingga mereka bisa melihat luar. Maka Allah geserkan batu besar tersebut, namun belum bisa keluar. Ya, ini salah satunya. Adapun yang 2 orang bercerita tentang yang satu tentang bagaimana menjaga kehormatan, yang dia sudah bisa untuk mengganggu seorang wanita yang sudah menyerah kepada dia dan tidak menghalanginya, tapi dia tinggalkan karena takut kepada Allah taala. Adapun yang ketiga tentang amanah harta, seorang majikan yang membawa gaji atau upah buruhnya, kemudian dia kembangkan menjadi harta yang banyak. Setelah itu datang buruhnya dan meminta upahnya, dia berikan semuanya. Amanah memegang harta. Nah, kemudian mereka gunakan untuk berdoa dan Allah kemudian membukakannya. Ini bagaimana bahwa berbakti orang tua harus diutamakan daripada manusia yang lain. Akan tapi jangan sampai kemudian mendolimi istri, mendolimi anak. Ya, orang harus bersikap adil. Yang mana adil itu maknanya adalah memberikan hak kepada orang yang punya hak sesuai dengan haknya. Itulah keadilan. Jadi keadilan itu tidak sama dengan persamaan. Ini dikasih 1000 juga 1000, bukan. Ya, keadilan itu adalah memberikan hak kepada orang punya hak sesuai dengan haknya. Begitu disebutkan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab yang kita kaji pada pekan yang lalu. Kita berusaha bagaimana mendamaikan antara orang tua kita dengan istri kita, jangan sampai dicekcok di antara mereka. Ya, karena sering kejadian ya antara istri dengan orang tua itu ketidakcocokan sering terjadi. Maka si istri harus banyak diberikan nasihat supaya banyak ngalah ya dengan mertuanya, menjaga perkataan, jaga perbuatan, jangan sampai menjadikan murka orang tuanya. Kemudian berikutnya 28, jika kedua orang tuamu bertengkar dengan istrimu, maka bertindaklah bijaksana dan berikanlah pengertian kepada istrimu bahwa kamu berpihak padanya jika ia benar. Hanya kamu terpaksa harus mendapatkan ridho kepada kedua orang tuanya. Jelaskan ya, dan mintalah untuk istri supaya tetap mengalah kepada orang tuanya. Ya, karena tidak mungkin seorang anak itu akan mengalahkan orang tua hanya dengan seorang perempuan yang baru dikenal beberapa sesaat saja. Tidak ada bekas orang tua, nggak ada. Ada bekas istri, ada mantan istri, ada. Ya, tapi bukan berarti seseorang mendolimi istrinya, mendolimi anaknya, tidak. Ya, dia bagaimana mendamaikan antara keduanya, berbuat baik kepada keduanya, ya, sehingga keduanya bisa rukun dengan baik.
Kemudian yang ke-28, jika kamu berselisih dengan kedua orang tuamu tentang perkawinan dan talak, maka kembalikanlah berhukum Islam, karena itu merupakan penolong yang paling baik. Apa maksudnya? Kadang-kadang orang tua nggak suka kepada menantunya, kemudian memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya. Itu kadang terjadi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengalami hal tersebut. Ayahnya Umar bin Khattab pernah memerintahkan Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya. Waktu itu Ibnu Umar enggan. Ya, akhirnya kemudian sampai hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi perintahkan kepada Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya, untuk lebih mengutamakan orang tua daripada istri. Maka atas perintah itu Ibnu Umar pun menceraikan istrinya. Tetapi tidak setiap kejadian seperti itu. Datang seorang laki-laki kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, imam ahlu sunnah di zamannya, yang mana dia bertanya, ya Imam, orang tuaku memerintahkan aku untuk menceraikan istriku. Maka Imam Ahmad mengatakan, jika orang tuamu seperti Umar bin Khattab, maka ceraikanlah. Ya, seorang sahabat yang agung, seorang ahlul jannah, penduduk surga, yang tahu benar-benar mana yang hak, mana yang batil, mana yang maslahat, mana yang madarat. Jika orang tuamu seperti Umar, taatilah. Ya, ini perlu ditimbang hal tersebut dengan syariat. Ya, perlu ditimbang dengan syariat. Ya, jangan sampai kemudian menzalimi salah satunya. Dan berusaha untuk berbuat baik kepada istri, berbakti kepada orang tua, ya. Dan kadang-kadang perlu kalau kita berbuat baik kepada orang tua, istri supaya nggak tahu kadang-kadang, atau sebaliknya, supaya tidak terjadi saling iri di antara mereka. Kemudian ke-30, doa orang tua untuk kebaikan dan kejelekan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya untuk anaknya. Maka hati-hatilah terhadap doa mereka untuk kejelekan. Ya, jadi di antara doa mustajab yang disebutkan dalam beberapa hadis, yaitu ya doaul walid alal walad, ya doa anak terhadap, doa orang tua terhadap anaknya. Berikatlah sebaiknya orang tua banyak mendoakan kebaikan untuk anak, kebaikan untuk anak. Ya, kita lihat teladan para nabi-nabi, mereka mendoakan kebaikan untuk anak. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau pernah mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang melakukan salat dengan sebaik-baiknya, demikian pula keturunanku, demikian pula keturunanku. Begitu mendoakan diri sendiri, mendoakan anaknya. Ya, itu adalah teladan bagi kita semua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, juga doa yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Rabbana hab lana min azwajina, wahai Rabb kami, wahai penguasa kami, berikanlah kami anugerah dari istri-istri kami dan dari anak-anak kami yang menyenangkan hati kami. Ya, memohon kepada Allah Ta'ala untuk anak-anaknya, untuk keturunannya. Walaupun marah, jangan mendoakan keburukan untuk anak, kecelakaan untuk anak. Ya, pernah kita sampaikan mungkin tentang kisah Juraij, seorang abid dari kalangan Bani Israel, ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Ya, dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim tentang kisah Juraij, ya, seorang yang sangat ahli ibadah, ya, sampai berulang kali ibunya memanggilnya, dia tidak menyambut karena sedang sholat. Sampai akhirnya ibunya jengkel, mendoakan, ya, agar dia tidak dimatikan sampai melihat wajah-wajah pelacur. Allahumma la tumidhu hatta turiyahu wujuhal mumisat.
ya Allah janganlah Engkau matikan dia sampai dia melihat wajah-wajah pelacur. Dan terjadi doa ibunya. Ya, dan kisah-kisah tentang mustajabnya doa orang tua untuk anak itu terjadi, baik doa kebaikan atau doa keburukan. Ya, maka orang tua bagaimanapun marah kepada anak, jengkel kepada anak, doakan kebaikan, jangan sampai mendoakan keburukan kemudian menepati waktu istijabah sehingga terjadi apa yang ya dia minta padahal itu keburukan. Kemudian ke-31, bersopan santunlah dengan orang lain, karena barang siapa mencela orang lain maka orang itu akan mencacinya. Barang siapa mencela bapak orang lain maka dia akan balas mencela bapaknya. Nabi SAW bersabda, minal kabair, di antara dosa besar, satmur rajul walidayhi, cacian seseorang terhadap kedua orang tuanya. Yasubu abar rajul fayasubu abahu wa yasubu ummahu wa yasubu ummahu. Dia mencaci ayah orang lain, maka orang lain itu akan mencaci ayahnya. Dia mencaci ibu orang lain, maka orang lain itu pun mencaci ibunya. Hadis muttafaqun alaih. Apa maksudnya? Termasuk dosa besar seseorang mencela orang tuanya sendiri. Ya, jika itu terjadi maka ini sangat-sangat buruk sekali. Ya, dan mungkin nggak pernah kita dengar hal itu di zaman jahiliyah. Ya, anak mencela orang tuanya, nggak pernah kita dengar di zaman jahiliyah, tapi terjadi di zaman sekarang. Terjadi zaman sekarang. Bagaimana anak mencela orang tua, menyakiti orang tua, bahkan memukul orang tua. Ya, bahkan kita baca berita-berita ada anak membunuh orang tuanya. Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mungkar. Kemudian termasuk mencela orang tua sendiri adalah seseorang mencela orang tua orang lain. Kemudian orang lain tersebut mencela orang tuanya. Ini hukumnya sama dengan mencela orang tua kita sendiri. Ya, maka jangan sampai orang itu suka mencela orang lain. Ya, nanti orang lain akan mencela dia atau mencela orang tuanya, itu hukumnya sama. Ya, kenapa? Karena ya, orang yang menyebabkan satu perbuatan itu sama dengan orang yang melakukannya. Orang yang menjadi penyebab satu perbuatan maka sama dengan pelakunya. Ya, jangan sampai kita mencela orang tua orang lain kemudian orang lain terus mencela orang tua kita. Itu sama hukumnya kita mencela orang tua kita sendiri. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal yang demikian. Kemudian ke-32, kunjungilah kedua orang tuamu ketika masih hidup dan sesudah matinya. Kunjungilah orang tua ketika masih hidup, ya jelas, ya. Berkunjung orang tua, silaturahmi orang tua. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah ziarah, berkunjung. Ya, walaupun istilah ziarah ini masuk dalam bahasa Indonesia, kemudian biasanya untuk ziarah kubur. Padahal dalam bahasa Arab tidak demikian. Dalam bahasa Arab ziarah artinya berkunjung, artinya berkunjung. Ya, nah, termasuk ziarah kubur. Ya, tapi mendatangi kerabat, yang mendatangi kawan, itu juga dalam bahasa Arab disebut dengan ziarah, berkunjung. Kalau kita masih punya orang tua, apalagi dekat tempatnya, selayaknya kita sering berkunjung kepada dia kalau tidak satu rumah. Bahkan dalam sebagian buku-buku fikih disebutkan bahwa berkunjung tersebut ya kalau bisa setiap pekan sekali, setiap sepekan sekali paling tidak. Ya, jika dekat dan memungkinkan. Ya, tapi jika jauh ya menyusahkan, tentu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebiasaan yang ada. Kemudian sudah matinya, maksudnya apa? Yaitu dengan ziarah kubur. Ya, dengan ziarah kubur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda dalam hadis Imam Muslim, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah wa fi riwayatin fa innaha tudzakirukumul mauta." Aku dahulu melarang kalian ziarah kubur, tetapi sekarang silahkan ziarah kubur.
Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan terhadap akhirat. Dan riwayat yang lain disebutkan akan mengingatkan terhadap kematian. Dengan demikian seseorang akan menjadikan bersemangat dirinya ya untuk menambah amal saleh, untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika tidak mampu, maka doakan orang tua walaupun sudah meninggal dunia, masih hidup, sudah meninggal dunia, doakan. Ya, dan doa dimanapun akan sampai insyaallah taala. Allah Maha mendengar, Allah Maha kuasa. Dimanapun berada ya akan bermanfaat jika memang tidak ada penghalang-penghalang. Jika tidak ada penghalang-penghalang, ya. Karena kalau ada penghalang ya tidak bisa. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam belum doakan ampunan untuk bapaknya, ditolak oleh Allah Ta'ala. Kemudian bahkan Allah melarangnya. Ya. Kenapa? Karena bapaknya ini mati dalam keadaan musyrik. Nabi Muhammad SAW mendoakan pamannya Abu Talib. Allah pun melarangnya. Abu Talib mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, tidak beriman. Ya, sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ya, dalam surat Al-Qasas. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, Nabi SAW menghendaki, menginginkan pamannya mendapatkan petunjuk, Abu Talib, tapi Allah enggak menghendaki, sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Ya, sehingga tidak boleh mendoakan ampunan bagi dia ya karena kekafirannya. Juga bersedekahlah atas nama mereka. Ini ijma' para ulama ahlu sunnah berdasarkan hadis-hadis yang sahih bahwa seorang anak dia bisa bersedekah atas nama orang tuanya sudah meninggal dunia. Ya, seorang sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah, ya, beliau bepergian, ibunya meninggal dunia mendadak. Kemudian dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ibu saya meninggal mendadak. Ya, jika saya bersedekah untuk ibu saya, apakah sampai? Nabi SAW mengatakan sampai. Ya, dan hadis seperti ini banyak sekali. Ya, tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang sedekah seorang anak dengan diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia akan sampai. Ya. Yang ada khilaf adalah tentang sedekah bukan untuk orang tuanya, untuk selainnya. Ya, orang yang meninggal dunia yang selain orang tuanya, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun jika anak untuk orang tua, ya, maka itu ijma' ulama dan ada banyak hadis-hadis dalam bab ini. Dan perbanyaklah berdoa untuk mereka. Misalnya dengan doa Rabbighfirli wali walidayya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, atau doa-doa yang lain, ya, intinya mohon ampun untuk orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala.